Juri sudah siap? Baiklah, debat segera dimulai dengan mosi masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesempatan pertama diberikan kepada tim pro. Pembicara pertama tim pro, silakan melakukan opening statement. Waktu yang diberikan 3 menit dan akan berjalan ketika saudara mulai berbicara. Kepentingan bangsa adalah kepentingan yang tertinggi yang harus diutamakan dalam kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan kami dari tim Partai Laut. Perkenalkan kami dari tim Partai Laut. Saya sebagai pembicara. Saya sebagai pembicara pertama Andi Agung Habibi dan kedua rekan saya aku sebagai pembicara kedua dan Dayat Agung sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi setuju terkait berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 19 nomor 19 tahun 2019. Dewan juri yang kami hormati dan tim pemimpin kami. Sebelum memasuki perdebatan kali ini, sebelum daunnya ada pemahaman mosi terkait perdebatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mosi terkait perdebatan kali ini. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Megawati Soekarno Putri dan pendiri pertama KPK Taufik Rahman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian dan mantan anggota DPR RI 1992 tahun 2001. Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 harus direvisi untuk memperkuat dan mempertegas arah strategis pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh komisi yang dibentuk pada era reformasi. Undang-undang itu tidak ada yang sempurna, maka dari itu kami mendukung dengan adanya berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 pemberantasan korupsi itu yang dilaksanakannya yang dilakukan secara optimal dan profesional dengan mempertegas arah strategis pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh komisi pada masa era reformasi. Menurut pakar hukum tata negara Indonesia, Yusril Iza Mahendra sebagai salah satu pihak penyusun perundangan KPK pada tahun 2002 mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 perlu dilakukan, mana yang perlu diubah dan disempurnakan untuk masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih baik lagi. Waktu habis. Demikianlah opening statement dari tim pro. Selanjutnya kesempatan yang sama diberikan kepada tim kontra. Tes, bismillah. Tunggu, baru persilakan. Baik, pembicara pertama dari tim kontra, waktu yang diberikan sama 3 menit untuk melakukan opening statement dan akan berjalan ketika saudari mulai berbicara. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang dimuliakan, serta tim lawan adalah teman terbaik dalam berpikir kritis. Perlu kita ketahui bahwa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen negara
Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis perkara, yaitu memberikan atau tidaknya izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik, penuntut umum, sehingga beresiko terjadinya tindakan-tindakan pro justisia dalam pelaksanaan tugas penindakan. OTT menjadi lebih rumit, pengajuan penadapan, dan aturan lain yang ada di Undang-Undang KPK. Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik, penuntut umum, penyadapan, dan penggeledahan dan penyitaan harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sekian dan terima kasih. Masih banyak waktunya. Itulah tadi yang telah dilakukan oleh Kedatum. Tutup kedua. Cik. Selanjutnya kita masuk pada Cik. Selanjutnya dasar kesempatan pertama diberikan kepada tim pro. Pembicara kedua tim pro bersiap-siap. Waktu yang diberikan 7 menit dan akan berjalan ketika saudara mulai berbicara. Silakan. Demi keadilan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk kedua kalinya kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan terkait masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dewan juri yang kami hormati, tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum hadirnya pada hari ini. Argumentasi telah disampaikan oleh pembicara pertama oleh tim kontra, namun nampaknya terdapat beberapa hal di sini yang harus perlu diteliti kembali agar perdebatan berjalan pada koridornya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Komisi ini mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugasnya KPK berpedoman kepada 5 asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan menurut Yusrin Ismail Hendra berpendapat pengawas bahwa KPK harus dibentuk. Selain itu juga berpengaruh adanya pengajian ulang mengenai kewenangan perhatian perkara ini. Setelah KPK dibentuk, tidak adanya kewenangan lembaga untuk menghentikan perkara, membuat banyak perkara tersangka yang membawa status hukumnya sehingga interupsi dari tim kontra. Cek. Baik, interupsi dari saya. Anda mengatakan tadi banyak perkara yang tidak bisa dikasus tuntas oleh KPK. Kasus seperti apa yang Anda maksud? itu yang ini tuh sini lah ya, dilakukan secara optimal, efektif, proporsional, serta berkesinambungan berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukan itu maksud saya. Yang saya instruksikan kasus seperti apa yang tidak bisa dikasus tuntas oleh KPK. Kasusnya seperti apa itu? Baik, contoh kasus yang diberikan adalah kasus Waktu tidak sebaca. hingga meninggal dunia. Ini jangan orang ini sampai ini hanya emosional. Berarti Ada mulai berbeda.
berbicara ketika Anda telah mengatakan untuk melakukan interupsi. Silakan ajukan tangan untuk bicara. Interupsi. Ya silakan. Korupsi memiliki baik. Dari tim silakan. Saya kira apa yang Anda tangkap ini tidak sesuai dengan substansi dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, karena Anda jelaskan tadi, karena ia kan bahwa KPK ada beberapa kasus yang tidak diklasifikasi tuntas oleh KPK. Pertanyaan saya, kasus seperti apa yang Anda ketahui yang tidak bisa dituntas oleh KPK itu? Sekian. Jawab. Dengan kasus ini Komisi Korupsi sehingga kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberantas korupsi, namun itu dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif tepat sehingga dapat mencegah mengurangi kerugian negara dan Interupsi. Ketiga tim kontrasi. Jadi betul yang kami hormati, dari beberapa interupsi saya tadi dan ditangkap dari tim pro itu tidak masuk di akal kami, karena apa yang menjadi substansi dari pertanyaan saya itu lain yang dijelaskan sama tim pro. Itu yang dijelaskan itu mungkin itu aturan yang tidak jelas. Pertanyaan saya, Anda mengatakan tadi karena ada kasus di Indonesia yang tidak bisa ditugaskan oleh KPK. Waktu interupsi selesai, silakan tim pro. dilakukan kelembagaan korupsi dengan sehingga timbul kesadaran hukum penyelenggara negara ketahui 6 negara dan 6 negara sebagai negara kesempatan lanjutkan. Artinya tim kontra mengamini dengan adanya undang-undang ini. Undang tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi dan tugasnya dan kewenangannya semakin baik dan komprehensif. Ini kami perlunya masalah pemberantasan korupsi pasca berlakunya RI nomor 19. Kita harus memaknai adalah hal ini. Waktu tersisa 10 detik. Oleh karena itu kami yakin dan percaya mendukung hadirnya mosi perdebatan dan menurunkan tindak pidana korupsi. Tentu saja di sini tidak cukup. Pidana korupsi sangat merugikan negara karena Cukup, waktu habis. Demikianlah sesi berdasar telah dilakukan oleh tim pro. Ya, debat kita tunda. Cek, karena fasilitas kita kali ini kurang mendukung, maka saya sampaikan kepada tim pro maupun tim kontra dalam berargumentasi tidak menggunakan mic, tapi saya
kedua tim ini melantangkan lagi suaranya agar hadirin dapat mendengarnya. Baik, kita lanjutkan. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada pembicara kedua tim kontra. Silakan cobakan argumentasinya. Waktu yang diberikan 7 menit dan akan berjalan ketika saudara mulai berbicara. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim Kontra. Dari berbicara tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini tentang pemberantasan korupsi, saya kira secara publik ataupun masyarakat setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan KPK ini atau KPK itu sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Apa buktinya? Buktinya sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari masyarakat atas pelaksanaan tugas dari KPK ini. Lalu setelah jalannya 17 tahun adanya KPK ini, pihak pemerintah atau eksekutif maupun legislatif ini merevisi lagi undang-undang ini, undang-undang KPK ini, dan ini justru menjadi problem baru untuk negara kita ini dengan adanya pasca revisi kembali undang-undang nomor 30 tahun 2002 ini. Dan ada beberapa hal yang menjadi hal baru yang menjadi problem bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan itulah yang menjadi Kesempatan interupsi lagi itu. sehingga kami tidak setuju dengan adanya revisi kembali undang-undang ini karena Interupsi dari tim pro, silakan. apakah sebelum adanya lembaga pengawas ini mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan memenangi? Silakan tim kontra. Jadi sebenarnya dalam lembaga KPK itu ada namanya Dewan Pengawas Internal KPK. Maksud internalnya, jadi ada satu fungsi supervisi dari KPK untuk mengawasi. Tapi hanya saja lembaga ini sifatnya internal dalam KPK. Jadi menurut kami, jadi KPK ini tidak perlu diawas, karena ada satu asas dalam KPK itu supervisi namanya, itu mengawasi semua lembaga instansi pemerintah yang diberikan jabatan oleh undang-undang untuk mengawasi kasus tindak pidana korupsi ini. Interupsi kedua dari tim pro, silakan. Tetapi setelah diselidiki oleh pihak terkait segelintir orang, bahwasanya dana pengembalian negara itu sangat kecil dibanding dengan kinerja KPK selama ini. Maka ada sebagian orang. Waktu interupsi selesai. Silakan tim kontra. Ya baik, tapi pertanyaan Anda ini Bosku, mantap kah? berkaitan dengan Kurang ajar masa juga apresiasi sekalian. dari masyarakat berkaitan dengan kinerja dari KPK. Ya itu memang terbukti. Buktinya apa? Ada beberapa pegawai ataupun pemerintah Indonesia ini yang sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh KPK. Itu buktinya. Maka kita semua pun yang ada dalam ruangan ini, kita harus turut mengapresiasi terhadap KPK. Gitu. Jadi Interupsi terakhir dari tim pro. Poinnya adalah kerugian negara. Pengembalian kerugian negara, walaupun banyak yang tercatat, kembalinya kerugian negara itu sangat tinggi dibanding dengan kinerja. Dia hanya tambah kira-kira, sedangkan banyak yang sudah timbul. Mungkin kerugian negara bisa lebih dari. Nah, jadi itu kan Dewan Pengawas. Silakan tim kontra. ya baik, tetapi sebelum saya jawab pertanyaan Anda jelaskan ada kerugian negara. Seberapa kerugian negara yang Anda ketahui? Setahu saya, dan saya sudah mendapat pembekalan kemarin bahwa lembaga KPK itu mendapatkan dana APBN yang paling kecil dibanding dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dia mendapatkan dana yang paling kecil. Tidak ada kerugian negara dalam melakukan OTT. KPK tidak mengeluarkan uang negara, tetapi
Interupsi, kesempatan interupsi telah habis. Lanjutkan tim kontra. Interupsi telah selesai. Lanjutkan tim kontra. Saya dalam bayangan saya itu kerugian negara untuk lembaga KPK itu sangat lucu. Kenapa pada kenyataannya APBN yang dikeluarkan oleh negara untuk lembaga KPK ini sangat kecil, sekitar 9 juta 300 juta. Saya tidak tahu berapa sisa sekitar situ. Itu sudah dikeluarkan untuk lembaga KPK. Sangat kecil kalau kita bandingkan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kesempatan interupsi telah selesai. Lanjutkan tim kontra. Sehingga KPK ini menurut kami dia tidak pernah merugikan pengguna. Yang sebentar Tapi kalau misalkan sebentar yang seru di timnya Uyu dan timnya Valen. merugikan pengguna. Oh sikat pak. Kenapa? Karena kedua yang sendiri Ya itu ya ya pasal 37B dikatakan ya panggil dia ya panggil dia ya di melakukan pemeriksaan terhadap KPK, melakukan pemeriksaan menyelenggarakan pemeriksaan ketua KPK, menyelenggarakan pemeriksaan. Dan itu memboroskan negara. Kalau kita menyelenggarakan pemeriksaan lagi, pasti ada dana negara yang dikeluarkan. Jangan yang diperiksa itu bukan KPK, itu dewannya. Untuk apa dirinya dewan Waktu pengawas? tersisa 30 detik. Apa dewan pengawas kalau masih ada celah dalam KPK? Karena dewan pengawas yang tidak melakukan tugas. Kalau begitu, boleh kita usulkan supaya ada lagi dewan untuk mengawasi dewan pengawas ini dan seterusnya. Jadi tidak merugikan negara KPK. Dan dia mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dan dia mendapatkan Bagus cium saja. 2017 Amerika Serikat tentang KPK. Kita berikan semangat untuk Iwan Timur. Selanjutnya masih pada sesi berdasar, tapi kesempatan diberikan kepada pembicara ketiga. Kesempatan diberikan kepada pembicara ketiga tim pro. Waktu yang diberikan 7 menit dan akan berjalan ketika saudara mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang sangat berbahagia. Pada kesempatan kali ini, siang hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah KPK. Suaranya diperlantar. Sedikit berbicara tentang sejarah KPK dan kenapa dikeluarkannya revisi Undang-Undang KPK. Jadi, karena sejarah lahirnya KPK sebagai antiklimaks atas ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan dan kepolisian yang dianggap tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi dalam kurung KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di era Orde Baru, Orba, sehingga dianggap penting adanya sebuah lembaga anti rasuah dalam penanganan pemberantasan korupsi yang independen. Dan itulah KPK dengan seiring waktu berjalan, KPK dengan segala kewenangannya yang begitu besar dinilai oleh sebagian orang mulai bergeser dari murni penegakan hukum terseret pada kepentingan politik. Kesempatan interupsi dibuka. Dalam penegakan korupsi, KPK acap kali mengabaikan tata cara dalam penegakan hukum sehingga publik berpendapat kewenangan KPK yang begitu besar. Interupsi dari tim kontra. Baik, kawanku dari tim pro, kalian menyetujui dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan secara terburu-buru oleh DPR dan katanya DPR merupakan pilihan rakyat. Namun pertanyaan saya, mengapa DPR tidak mendengarkan suara rakyat? Terima kasih. Silakan tim pro. Oke, baik. Mekanisme di dalam lembaga pemerintahan itu legislatif kan adalah perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi apakah Anda mempunyai data bahwasanya revisi Undang-Undang
Interupsi, silakan. Bukannya masyarakat Indonesia tidak mendukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, namun mengapa secara terburu-buru pemerintah atau DPR meresmikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini? Silakan, Tim Pro. Volume suaranya ditingkatkan lagi. terlalu terburu-buru, hanya saja mungkin apa namanya propaganda yang dibuat terlalu ya bagaimana karena undang-undang ini sudah dikaji dari sebelumnya itu kan sudah pernah juga direvisi undang-undang ini hanya sudah lama sekali dibikinkan undang-undang ini, maka Anda salah jika mengatakan bahwa ini terburu-buru karena dari dulu sudah Interupsi terakhir dari Tim Kontra, silakan. Baik, ya pertanyaan saya begini singkat. Coba sebutkan apa yang diperkuat dengan adanya Dewan Pengawas dan berikan salah satu contoh yang diperkuat oleh Dewan Pengawas KPK adalah pengawasan bagi komisioner KPK saat menjalankan tugas. Karena itu mereka hanya menjalankan tugas seperti misal contoh OTT, maka dibutuhkan Dewan Pengawas